بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم Waalaikumsalam السلام ورحمة warahmatullahi الله wabarakatuh. وبركاته. الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طبعا الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها ومؤلفه الشيخ عبد الرحيم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في الدرس الرابع، أليس كذلك؟ ما زلنا في مراجعة الدرس الرابع. Kita kemarin terakhir masih murajaah pelajaran keempat, ya kan Ibu? Ya, Ustaz. آخر مبحث قرأناه ودرسناه ما هو؟ Pembahasan paling terakhir yang kita bahas kemarin apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillah. Ya, Ibu. Bu Ana tadi namanya sudah sobat open mic. Dan ini Alhamdulillah juga Safira juga sudah bergabung. Hadirah di fasal. Alhamdulillah. Masih ingat masih kalian? Yang paling terakhir kita murojaah kemarin pembahasan apa? Halo? Al-ahraf musyabbahah bifi'li nggak, Ustaz? Belum, kita belum murojaah itu. Belum Hmm? sampai di situ. Al-ahruf al-musyabbah bil fi'li belum sampai situ murojaahnya. Kita terakhir yang kita murojaah kemarin, yang paling terakhir adalah la an-nafiyah lil jinsi. Kalau tidak salah. Kalau tidak salah kan berarti benar Om. Ya. La an-nafiyah lil jinsi. Bahkan badal kemarin belum kita murojaahnya artinya. Oh iya, Ustaz. Nah, jadi kemarin kita baru murojaahnya baru sampai la an-nafiyah lil jinsi. Bahwasanya la an-nafiyah lil jinsi itu untuk menafikan seluruh varian dalam satu jenis. Dan secara i'rab, itu tadi secara makna. Secara i'rab dia punya pengaruh seperti inna, persis seperti inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar, lakin bisyurut. Tapi ya, ada syaratnya supaya berfungsi seperti inna. Di antaranya di sana ada tiga yang disebutkan. Harus urutannya harus betul-betul normal, isemnya dulu baru khobarnya, tidak boleh dibalik-balik. Kalau inna dan kawan-kawannya itu isem dan khobarnya boleh dibalik-balik. Persis seperti mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar boleh dibalik urutannya. Inna dan akhwatuha, isem dan khobarnya juga boleh dibolak-balik. Tapi kalau la an-nafiyah lil jinsi itu agar berfungsi secara i'rab seperti inna, maka tidak boleh dibolak-balik urutannya. Harus betul-betul urutannya normal. Setelah la an-nafiyah lil jinsi, kemudian isemnya baru khabar. Kemudian isem dan khabar la an-nafiyah lil jinsi itu harus nakirah dua-duanya. Harus nakirah dua-duanya. Kalau berbeda dengan mubtada. Kalau mubtada itu hukum asalnya ma'rifah. Namun dalam beberapa kondisi mubtada boleh nakirah. Tapi kalau di sini isem dan khabar dari la an-nafiyah lil jinsi harus betul-betul nakirah dua-duanya dari sejak awal. Kemudian syarat yang ketiga tidak boleh bersambung dengan huruf jar. La an-nafiyah lil jinsi ini tidak boleh bersambung dengan huruf jar supaya bisa berfungsi secara i'rab seperti ini. Kemudian kemarin juga kita bahas ism la an-nafiyah lil jinsi itu ada tiga macam, ada mudhaf, syabih bil mudhaf dan mufrad. Yang menjadi pokok pembahasan di sini
adalah ism la an-nafiyah lil jinsi mufrad. Karena kalau mudhaf dan syabih bil mudhaf itu mudah, itu mansub. Ism la an-nafiyah lil jinsi kalau bentuknya mudhaf atau syabih bil mudhaf lalu mansub. Tapi kalau bentuknya mufrad maka mabniun ala ma yunsabu bihi. Maka mabni dan tanda nasabnya seperti mabni dan tanda binanya seperti tanda nasabnya. Kalau ism la an-nafiyah lil jinsi bentuknya mufrad, maksudnya mufrad di sini bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf, hanya satu kata saja, bukan rangkaian. Maka ismula an-nafiyah lil jinsi, kalau bentuknya mufrad seperti itu, harus mabni. Mabni. Dan tanda binanya apa? Tanda binanya seperti tanda nasabnya. Lalu bedanya apa? Kita katakan mansub dan kita katakan mabni. Kalau tanda binanya seperti tanda nasabnya, beda boleh tanwin. Gitu ya, Bu ya? Jadi kalau misalkan fathah hanya fathah satu saja, bukan fathatan. Meskipun bentuknya nakirah, tidak ada alif. Afakan Allah jami'an. Insyaallah eh, tidak ada kendala ya, Bu ya kemarin di sini. Kemudian i'rabnya normal, misalkan la itu harfu linafil jinsi, mabniun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab, kemudian isimnya, maka kita i'rab sebagai isimnya. Seperti di sini la ikraha fid din. Ikrah berarti ismu la an-nafiyah lil jinsi. Kalau bentuk yang mufrad seperti ini berarti mabniun alal fathi. Tanda binanya fathah di belakang. Kemudian fi mahalli nasbin. Nah, ini juga termasuk perbedaannya dalam i'rab itu kalau mabni berarti i'rabnya i'rab mahalli. Kalau mu'rab kan kita i'rab mansub wa alamatu nasbihi fathah misalkan seperti itu. Kalau mabni maka i'rabnya i'rab mahalli. Mabniun al fathi fi mahalli nasbin. Fi mahalli kita bilang seperti itu. Kemudian fiddin itu jar majrur syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabaru la an-nafiyah lil jinsi. Dan di sana jadi kalau misalkan ism la an-nafiyah lil jinsi bentuknya mufrad, maka tergantung tanda binanya itu tergantung tanda nasabnya. Jadi kalau mansub tanda nasabnya apa? Seperti di sini jamak muannats salim, muslimat, muslimat itu jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu saat mansub tanda nasabnya bukan fathah, tapi kasrah. Maka di sini juga demikian. Dan kasrahnya satu saja karena mabni. Misalnya la muslimatin safirat. La-nya adalah la an-nafiyah lil jinsi, mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Muslimati bukan muslimatin, tapi muslimati karena mabni, tidak boleh tanwin. Muslimati ismu la an-nafiyah lil jinsi mabniun ala al-kasri. Karena saat mansub tanda nasabnya kasroh, maka di sini mabniun ala kasri juga. Mabniun ala kasri fi mahalli nasbin. Kemudian safirat. Safirat ini khabaru la an-nafiyah lil jinsi marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah ala akhirih. Insyaallah mudah normal ya. Seperti ism inna dan khabaru in. Wafaqan Allah jami'an. هل من سؤال أمهات قبل أن ننتقل إلى مبحث بدل؟ هل Ya, لديكم سؤال؟ kan Ustaz mau tanya boleh? نعم تفضلي boleh nggak? Masa nggak boleh? Itu yang ism la an-nafiyah lil jinsi itu pasti mabni Ustaz, apa enggak? Tidak, tidak. Tadi kan Oh, kita sempat bahas di syarah tadi, di atas tadi, ism la an-nafiyah lil jinsi itu ada tiga macam. Bentuknya ada tiga macam. Bisa bentuknya mudhaf, selain sebagai ism la an-nafiyah lil jinsi juga sebagai mudhaf. Di sana contohnya la taliba ilmin makruhun. Taliba di situ mudhaf. Ilmin mudhafun ilaih. Ya, atau ya. Dia tidak tanwin karena iya. sebagai mudhaf. Tidak tanwinnya karena sebagai mudhaf. Kemudian syabih bil mudhaf itu rangkaiannya mirip seperti rangkaian idhofah, tapi bukan idhofah. Di sana contohnya la taliban al-ilma. La taliban al-ilma. Di sana kalau dijadikan rangkaian idhofah sebenarnya bisa, tapi di sini tidak dijadikan rangkaian idhofah. La taliban al-ilma. Al-ilma di sana mansub karena sebagai maf'ulun bihi.
li ism fa'il alladhi ya'malu amala fi'lihi. Talib di situ ism fa'il tapi berfungsi seperti fi'lunnya. Makanya al-ilma di sana mansub. Di sini taliban al-ilma. Taliban di situ syabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf, mirip seperti mudhaf rangkaian. Kalau misalkan kalau misalkan ism la an-nafiyah lil jinsi bentuknya mudhaf atau syabih bil mudhaf, maka bukan mabni, tapi mansub. Tapi mansub. Gitu ya. Kalau di Arab di sana la taliba ilmin makruh. Jadi taliba itu apa? Ismu la an-nafiyah lil jinsi mansub wa alamatu nasbihi fathah zahirah ala akhirih wa huwa mudhaf. Ilmin mudhafun ilaih. Demikian juga la taliban al-ilma makruh. Taliban itu ismu la an-nafiyah lil jinsi mansub wa alamatu nasbihi fathah zahirah ala akhirih. Kemudian al-ilma maf'ulun bihi mansub. Gitu ya. Tapi kalau misal kapan mabni, kapan ismula an-nafiyah lil jinsi mabni dan tanda binanya seperti tanda nasabnya saat bentuk ism la an-nafiyah lil jinsi mufrad. Maksudnya mufrad di sini bukan tunggal, tapi mufrad di sini maksudnya bukan rangkaian mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Hanya satu kata saja, itu maksudnya. Jadi kalau ismula an-nafiyah lil jinsi bukan rangkaian tapi hanya satu kata saja, maka mabni. Gitu ya. Iya, oke. Ustaz Afwan, Astagfirullahaladzim. itu mau tanya lagi. Nah, Kita sebelumnya udah pernah belajar itu syabih bil mudhaf tuh udah ya Ustaz? Udah apa belum sih? Syabih bil mudhaf itu belum pernah dijelaskan secara rinci. Memang baru di bab ini saja muncul sekilas karena ini masuk ke pembahasan ini. La anna fil jinsi itu ada syabih bil mudhaf. Tapi secara tersendiri dibahas dalam bab dan mabahas tersendiri itu belum pernah. Ya, makanya saya masih bingung. Toliban al ilma itu saya belum kurang ngerti gitu. Jadi syabih bil mudhaf itu sebenarnya bisa kalau rangkaiannya itu dijadikan rangkaian idhofah bisa. Tapi di sana tidak dijadikan sebagai rangkaian idhofah. Di sana taliban al-ilma. Taliban al-ilma bisa jadikan rangkaian idhofah. Talibul ilmi tadi ya kan, Mas? Talibul Hmm. ilmi. Tapi di sana tidak dijadikan rangkaian idhofah. Tapi rangkaiannya sebenarnya bisa dijadikan. Termasuk misalkan tali'ul jabari, tali'ul jabari yang mendaki gunung. Tali'ul jabari. Di sana bisa dijadikan syabih bil mudhaf. Tali'an jabalan. Ya, misalkan itu syabih bil mudhaf itu sebenarnya juga terdapat pada al-munada juga. Tapi dulu kita ketika membahas al-munada tidak disinggung sama sekali syabih bil mudhaf. Yang sudah kita pelajari al-munada itu ada munada mufrad ma'rifah dan munada mudhaf. Sebenarnya ada juga kalau di munada itu juga ada syabih bil mudhaf tapi tidak dibahas sama sekali. Adapun di sini di la an-nafiyah lil jinsi cuma sekilas saja. Memang belum kita pelajari. Subhanallah. Iya. Jadi dia kalau syabih bil mudhaf tuh diakhiri tanwin gitu ya, Ustaz. Tanwin sama tanwin apa tanwin atau yang itunya apa kata pertama itu tanwin ya? Pasti ya. Sebenarnya tidak harus ya, Mi. Tidak harus. Kalau tadi saya bilang ya tali'an jabalan karena di sana sebagai munada. Ya tali'an jabalan. Wahai yang mendaki gunung. Jadi biasanya seringkali syabih bil mudhaf itu, syabih bil mudhaf dalam beberapa rangkaian, dalam beberapa uslub itu diperlakukan sama seperti mudhaf. Seperti di sini, la an-nafiyah lil jinsi. Ism la an-nafiyah lil jinsi. Kalau bentuknya mudhaf atau syabih bil mudhaf maka mansub. Jadi syabih bil mudhaf diperlakukan sama seperti mudhaf. Demikian juga pada munada juga demikian. Munada kalau mudhaf itu mansub. Ya kan Ibu ya? Ya Abdullah, ya talibal ilmi. Munada kalau mudhaf mansub. Demikian juga syabih bil mudhaf. Munada kalau bentuknya syabih bil mudhaf juga mansub juga. Jadi tergantung. Tidak harus syabih bil mudhaf itu mansub. Tergantung faktor sebelumnya. Misalkan di sini la taliban al-ilma makruh.
Ini kalau tidak ada la nafiyah lil jinsi, talibun al-ilma. Talibun al-ilma. Jadi sebenarnya bisa dijadikan rangkaian idhofah, tapi tidak dijadikan rangkaian idhofah. Gitu ya, itu syabih bil mudhaf. Dan berfungsi. Kalau mudhafun ilaihnya, mungkin kalau yang dimaksud Bu Ana tadi mudhafun ilaihnya, iya. Kalau mudhaf tidak selalu mansub, karena mudhaf itu tergantung faktor sebelumnya. Kalau mudhafun ilaih yang harusnya menjadi mudhafun ilaih itu seringkali memang masuk, jadi maf'ulun bihi. Seperti di sini taliban al-ilma, tali'an jabalan. Jadi, ya misalkan qari'ul kitabi. Qari'ul kitabi ini rangkaian idhafah. Qari'un al-kitaba. Itu syabih bil mudhaf. Qari'un di situ syabih bil mudhaf. Qari'un al-kitaba. Kalau qari'ul kitabi itu rangkaiannya idhafah, mudhaf mudhafun ilaih. Kalau qari'un al-kitaba, ana qari'un al-kitab. Qari'un al-kitaba itu qari'unnya adalah syabih bil mudhaf. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Jadi sebenarnya syabih bin mudhaf itu bisa ya kalau mau dijadikan rangkaian idhofah bisa, tapi tidak dijadikan sebagai rangkaian idhofah. Begitu Om ya. Ini Iya, memang bisa. sekilas saja disebutkan di sini karena memang tidak ada pembahasan. Mungkin mudah-mudahan nanti ada kesempatan dibahas. Jadi bil mudhaf. Apa lagi? Soal akhir Om Ahad. Ada lagi pertanyaan? Tapi artinya sama nggak sih, Ustaz? Itu sabih bil mudhaf sama idhofah tuh artinya sama. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia hampir mirip. Hampir mirip. Ya taliba ilmin, apa? La taliba ilmin makruh. Tidak ada penuntut ilmu yang makruh yang dibenci. Di sini juga la taliban al-ilma makruh. Kalau diartikan hampir sama. Dan juga tali'ul jabal. Ya tali'al jabali dan ya tali'an jabalan. Maknanya sama. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hampir sama makna. Hmm. Qari'ul kitabi dan qari'un al-kitaba. Maknanya kalau diterjemahkan hampir sama. Tapi rangkaiannya berbeda. Nah, jadi syabih bil mudhaf itu selalu berpengaruh seperti fi'lunnya, selalu menasobkan seperti fi'lunnya. Jadi taliban al-ilma itu mansub karena pengaruhnya taliban situ. Jadi taliban itu berfungsi seperti fi'lun, menasobkan maf'ulun bihi. Subhanallah. Soal akhir, Ahad, ada lagi pertanyaan? Halo? لا يوجد؟ وفقكم الله. لا يوجد. لا يوجد. إن كان لا يوجد فنستمر وننتقل إلى مبحث جديد وهو البدل. طيب، درسنا هذا المبحث من قبل. Kita sebelumnya sudah mempelajari pembahasan ini. Al-badal. Mal murad bil badal? Apa yang dimaksud dengan badal? بالاختصار البدل هو الكلمة التي تبين المراد بالكلمة قبلها. Yaitu simpelnya seperti itu, yaitu kata yang menjelaskan maksud dari kata sebelumnya. Itu badal. Kata atau mungkin jumlah juga.
kata atau jumlah yang menjelaskan maksud dari kata sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dulu pernah saya contohkan umat sekalian. Misalnya, saat ada seseorang yang mengatakan hadza jadidun. Hadza jadidun. Kalau orang yang diajak bicara benar-benar berada di hadapannya dan melihat apa yang dilakukan oleh orang yang berbicara, maka mungkin akan paham secara langsung hadza jadid apa yang dimaksud hadza. Tapi kalau misalnya orang yang diajak bicara tidak berada di hadapannya atau tidak melihatnya secara langsung, maka akan bingung apa yang dimaksud dengan hadza. Hadza jadi, ya atau ya? Iya. Nah, maka perlu badal untuk menjelaskan maksud dari hadza itu tadi. Misalnya, hadzal kitabu jadidun. Hadzal kitabu. Kata al-kitabu di situ sebagai badal. Fungsinya tadi apa? Untuk menjelaskan maksud kata sebelumnya. Maksudnya hada itu sebenarnya apa? Maksudnya hada adalah Alkitab. Begitu Ibu ya? Insyaallah واضح ومahad. Hal ini soal? Baik. Yang perlu kita ingat juga sekalian, badal itu termasuk tawabi'. Maksudnya tawabi' itu apa? Tabi'. Tabi' itu apa? Mengikuti. Mengikuti dalam hal apa? Mengikuti dalam hal i'rabnya. Jadi badal itu harus i'rabnya harus mengikuti al-mubdal minhu. Tadi contohnya hadzal kitabu jadidun. Kenapa al-kitabu? Kita tidak baca al-kitaba atau al-kitabi. Mengikuti hadza karena hadza sebagai mubtada fi mahali raf'in, maka badal ikut marfu'. Kalau seandainya al-mubdal minhu mansub, maka badalnya ikut mansub juga. Misal akaltu akaltu at-tufaha nisfahu atau akaltu al-khubza kullahu. Akaltu al-khubza mansub karena sebagai maf'ulun bihi. Kemudian kullahu, kulla di sana ikut mansub juga, dia badal, maka ikut. Ya Arabnya sama persis seperti al-mubdal minhu. Makanya di sana Asy-Syarih menjelaskan al-badalu huwa at-tabi'. Maksudnya tabi' apa? Selalu mengikuti mubdal minhu dalam hal i'rab. At-tabi' al-maqsud bil hukm. Ini al-maqsud bil hukm yaitu yang dimaksud kata sebelum. Dan harus bila wasitatin bainahu wa baina matbu'ihi. Dan tidak boleh dipisahkan dengan kata lain antara mubdal dan mubdal min, antara badal dan mubdal minhu. Dari antara badal dan al-mubdal minhu tidak boleh dipisahkan dengan kata yang lain. Seperti tadi, hadzal kitabu jadidun. Maka hadza dan al-kitabu tidak boleh dipisahkan dengan kata yang lain. Akaltul khubza kullahu. Itu juga tidak boleh dipisahkan langsung, bersambung setelah al-mubdal minhu langsung badalan. Wafaqanallahu jami'an. Ini berbeda dengan na'tun misalkan. Atau juga berbeda dengan hal. Kadang kadang orang ada yang bingung antara membedakan antara badal, na'tun dan hal. Ada sedikit persamaan dan ada perbedaannya juga tentu. Wafaqanallahu jami'an. Sampai di sini terkait dengan pengertian dan maksud dari al-badal, hal min su'al wahad. Assalamualaikum. Ayo jatuh, Ustaz. لا يوجد. سهل إن شاء الله. طيب. للبدل أنواع. Badal itu macam-macam. هنا ذكر أربعة أنواع.
di sana ada 4 macam yang disebutkan oleh Asy'arih di sini. Badal itu banyak macamnya, di sini disebutkan 4. Baik, di sana di antaranya apa? Badalu kullin min kull. Badalu kullin min kull. Badalu kullin min kull itu yang bagaimana? Yang betul-betul badal itu seluruh bagian dari al-mubdal minhu. Kalau kita katakan tadi, hadzal kitabu jadidun. Yang dimaksud hada itu apa? Alkitab. Yang dimaksud alkitab ya hada. Jadi alkitab itu bukan bagian dari hada, tapi betul-betul huwa. Ya dia itu. Hada, ya hada itu ya alkitab. Alkitab ya hada. Gitu ya, Bapak ya? Itu badalu kul min kul. هناك مثال يعني جاء أخوك هاشم. Ja'a akhuka Hashim. Saudaramu Hashim telah datang. Akhuka, yang dimaksud akhuka di situ siapa? Hashim. Hashim siapa? Ya akhuka. Jadi betul-betul huwa. Yang dimaksud badal ya al-mubdal minhu. Al-mubdal minhu ya badal itu sendiri. Begitu Ibu ya. Kalau di sana ada contoh lain, qauluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim. As-sirat di situ ihdinas siratal mustaqim. Apa yang dimaksud as-sirat di sini? As-sirat al-mustaqim di sini apa? Dijelaskan dengan badal di ayat berikutnya. Ini kalau di dalam ilmu tafsir disebut tafsirul ayah bil ayah. Menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Ayat berikutnya menafsirkan as-sirat al-mustaqim itu maksudnya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya. Jadi di situ yang dimaksud as-sirat al-mustaqim ya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang dimaksud siratal ladzina an'amta 'alaihim ya as-sirat al-mustaqim itu sendiri. Betul-betul huwa yang dimaksud al-mubdal minhu ya al-badal, yang dimaksud badal ya al-mubdal minhu seluruhnya, bukan bagiannya, bukan sesuatu uh, yang terdapat padanya, bukan. Gitu ya, Bapak ya? Insyaallah wadih. Wafaqakumullah jami'an, wafaqakunallah jami'an. Nastamir thumma an-naw' tsani min al-badal. Yang kedua, badal ada badalu ba'din min kull. Badalu ba'din min kull. Ba'd itu sebagian. Kull itu seluruhnya. Maksudnya apa? Badalu ba'din min kull. Badalu ba'din min kull itu jika badal itu merupakan bagian secara fisik. Bagian secara fisik yang tidak terpisahkan dari al-mubdal minhu. Bagian secara fisik yang tidak terpisahkan dari al-mubdal minhu. Jadi kalau misalkan dipisahkan maka berkurang bagian. Betul-betul bagian secara fisik. Dan ada syaratnya di sana. Di sana syaratnya harus ada dhamir. Badalu ba'din min kull itu harus bersambung dengan dhamir yang mana dhamir ini ya'udu ilal mubdal minhu. Yang mana dhamirnya ini kembali ke al-mubdal minhu. Misal huna akaltu tufahata, ismi tufahah. Pakainya mufrad. Akaltu tufahata nisfaha. Akaltu tufahata nisfaha. Saya makan apel setengahnya. Setengah, kata setengah ini adalah bagian dari tufahah. Jadi betul-betul bagian secara fisik. Kalau dipisahkan maka berkurang. Akaltu tufahata nisfaha dan bersambung dengan dhamir. Ha di sana haul ghaibah. Haul ghaibah ta'udu ila tufahah. Jadi haul ghaibah ini kembali ke tufahah. Yang dimaksud haul ghaibah ya tufahah itu sendiri. Harus selalu seperti itu. Harus selalu ini badalu ba'din min kullin itu adalah bagian secara fisik. Dan bersambung dengan dhamir ya'udu ila al-mubdal minhu. مثال آخر عالج الطبيب المريض أنفه. عالج الطبيب المريض أنفه. Pak dokter mengobati pasien. Maksudnya adalah hidungnya. Taib. Kata anf. Anf itu adalah bagian dari seorang pasien. Kalau misalkan diambil itu anf, itu maka akan berkurang bagian fisiknya. Maka ini adalah badalu ba'din min kull. Betul-betul bagian fisik
dari al-mubdal minhu. Dan di sana harus bersambung dengan dhamir ya'udu ila al-mubdal minhu. Di sana anfahu. Hu di sana bersambung dengan ha'ul ghaib wa ha'ul ghaib ta'udu ila ad-dhamir. Al-marid. Ha'ul ghaib ta'udu ila al-marid. الله جميعا مثال قوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم misal di sana ada dhamir amu wa sammu amu ada wawul jamaah dan sammu ada wawul jamaah. Ini menceritakan sifatnya orang-orang kafir amu wa sammu buta dan tuli ada wawul jamaah ini sifatnya umum tapi apakah maksudnya semua dari mereka maka dijelaskan pada kata setelahnya bukan seluruh dari mereka tapi kathir minhum kathirun minhum kathir ini adalah badalu ba'din min kull jadi betul-betul bagian secara fisik kalau dihilangkan maka berkurang mereka berkurang keutuhan mereka kathir minhum dan ini juga bersambung dengan dhamir ya'udu ila al-mubdal minhum itu hum wafaqakumullah wafaqanallahu jami'an. Ada soal sampai di sini bingung tidak mas sekalian? Insya Allah kembali ingatkan ibu ya. Afwan Ustaz, boleh minta tolong diulang yang summa amu wasamu katsirum minhum. Baik, qauluhu ta'ala thumma amu wa sammu. Kalau misalkan berhenti sampai di sini saja, thumma amu wa sammu. Di sana dhamirnya atau fa'ilnya adalah wawul jamaah. Wawul jamaah kalau dikatakan seperti ini, amu wa sammu seakan-akan semua dari mereka itu tidak mau menerima dakwah. Amu wa sammu. Seakan-akan mereka buta dan tuli. Gitu kan, Mas? Tapi uh, atau mungkin di sini juga bisa multitafsir, bisa menunjukkan apakah ini seluruh dari mereka atau sebagiannya, gitu kan, Mas? Maka di sana diperjelas dengan badal. Apa maksud dari domir ini? Apakah maksud dari domir ini semua dari mereka, atau sebagian saja, atau sebagian kecil, atau kebanyakan dari mereka? Maka di sana badal kathir itu adalah badal. Kathir itu adalah badal untuk menjelaskan domir wawul jamaah. Maksud domir wawul jamaah ini bukan semuanya, tapi kathir minhum. Kebanyakan dari mereka. Bukan berarti seluruhnya dari mereka, tapi kebanyakan dari mereka. Kathir minhum. Jadi kathir ini badal dari wawul jamaah. Mubdal minhunya wawul jamaah. Gitu ya. Dan kathir ini badalu ba'din min kul. Kenapa kita katakan badalu ba'din min kul? Karena kasir ini adalah bagian. Bagian secara fisik dari al-mubdal minhu yang mana kalau dipisahkan dari mereka maka berkurang total dari mereka berkurang. Jumlah dari mereka berkurang, bukan satu kesatuan mereka semuanya jadi. Ya kan Ibu Mem? Kemudian di sini juga bersambung dengan dhamir ya'udu ila mubdal minhu, yaitu hum dhamir hum di sana. Katsir minhum. Gimana? Masih bingung sih dong? Enggak Ustaz, insyaallah. Kasir itu badalnya ya Ustaz. Nah, katsir itu sebagai badal. Katsir sebagai badal. Badalu ba'din min kul. Ustadz, rangkaiannya harus ada domir goibahnya ya Ustadz. Karena dia menjelaskan sebagian kecil dari satu bagian besar gitu ya Ustadz. Dhamirnya bisa dhamir ghaib, bisa dhamir ghaibah. Tapi yang penting bersambung, yang penting sesuai dengan badalnya sih, sesuai dengan mubdal minhu yang maksudnya.
Sebenarnya ya tergantung al-mubdal minhunya. Mau ghaib atau ghaibah. Ghaib atau ghaib. سؤال آخر مهد. Apakah bisa domir yang lain, Om? Misalkan domir mutakallim, misalkan. Bisa tidak, Om? Domirnya pakai domir mutakallim, misalnya. Bisa tidak, Om? Bisa. Bisa Bisa. kayaknya. Bisa. Sahih, bisa. Contohnya gimana? Halo? Hal sami'tunna qawli? Suara saya terdengar, Mas? Cek halo. Tes. Halo. Ma'adziratan. Ma'adziratan. Ma'adziratan, Om. Afwan, Om, sekiranya ini tadi terputus koneksi. Ya, sallallahu warana. Eh, Tadi contoh kalau misalkan domirnya mutakallim. Bisa tidak? Jawabnya bisa. Naam. Mal misal. Contohnya bagaimana? Contoh jumlahnya. Halo? Halo? Suara saya terdengar, Om? Terdengar, Ustaz. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Al-misal. Darabani. Darabani al-mudarrisu. Ini contoh saja, contoh. Meskipun contohnya nggak bagus. Darabani al-mudarrisu. Si. Sana seperti itu. Darabani al-mudarrisu. Rijli. Sana seperti itu. Darabani al-mudarrisu. Pak guru memukulku. Rijli. Maksudnya adalah kakiku yang dipukul. Gitu ya? Judulnya bukan setelah dorobani ya, Ustaz? Mentair ya? Bagaimana? Yang dijeli itu Oh posisinya ya, emang yang paling belakang ya? Afan. Al-mudarrisu darabani rijli. Seperti itu. Rijli paling belakang. Al-mudarrisu darabani rijli. Nggak boleh terpisah. Iya. Al-mudarrisu darabani atau daraba al-mudarris. Anab. Astagfirullah. Al-mudarrisu darabani rijli. Hakata. Jumlah ismi. Iya. Al-mudarrisu darabani rijli. Itu bisa. Jadi tergantung tergantung mubdal minhu. Kalau ana maridun roksi gitu boleh nggak sih Ustaz? Boleh juga. Ana maridun ra'si. Itu juga. Ana maridun ra'si. Badal. Badalu ba'din min kull. Jadi domirnya tergantung mubdal minhu. Berarti kalau mutakallim bisa, mukhatab pun juga bisa. Ya kan namanya? Fakukunallah aja.
وفقكن الله جميعا. Soal akhir, Mahat. Ada lagi pertanyaan? هل من سؤال؟ لا يوجد. إن كان لا يوجد ننتقل إلى النوع الثالث. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka kita berpindah ke jenis yang ketiga dari badal. النوع الثالث هو بدل الاشتمال. ما المراد ببدل الاشتمال؟ بدل الاشتمال ini ada sedikit kemiripan sebenarnya dengan badal ba'dhin min kull. Bedanya, badalul ishtimal itu menunjukkan bagian menunjukkan bagian dari al-mubdal minhu, tapi bukan bagian secara fisik. Maksudnya bukan bagian kalau misalkan dihilangkan, maka al-mubdal minhu-nya tidak berkurang, tetap utuh secara fisik. Mungkin badalul ishtimal ini menunjukkan sesuatu yang ada pada al-mubdal minhu. Menunjukkan sesuatu yang ada pada al-mubdal minhu. Bisa sifatnya atau sesuatu yang terdapat di dalamnya. Tapi bukan bagiannya secara fisik yang mana kalau dipisahkan itu al-mubdal minhu, maka tidak berkurang sama sekali. Begitu, Om ya? Itu badalul ishtimal. Dan badalul ishtimal itu juga ada syaratnya seperti badalu ba'dhin min kull. Harus bersambung dengan dhamir juga. Harus bersambung dengan dhamir ya'udu ila al-mubdal minhu. Sama persis. Kalau terkait dengan dhamir. Harus bersambung dengan dhamir yang kembali ke al-mubdal minhu. Tapi secara makna berbeda. Secara makna badalu ba'dhin min kull itu tadi betul-betul bagian secara fisik. Kalau dipisahkan maka al-mubdal minhu akan berkurang. Tapi kalau badalul ishtimal itu bukan bagian secara fisik yang mana kalau dipisahkan al-mubdal minhu itu tidak berkurang. Tapi masih bagiannya itu bisa sifatnya, bisa benda atau sesuatu yang terdapat di dalamnya. Itu masih menunjukkan bagian. Tapi bukan betul-betul bagian yang kalau dipisahkan akan menjadikannya berkurang, bukan seperti itu. Misal hunaka a'jabani al-khatibu ilmuhu. A'jabani al-khatibu, khatib ini membuatku ta'jub. Ilmuhu yaitu ilmunya. Kata ilm ini adalah bagian yang dimiliki oleh al-khatib. Namun bukan bagiannya secara fisik. Kalau misalkan dipisahkan, dihilangkan, maka secara fisik dia tidak berkurang sama sekali, tetap utuh. Misal akhar, in intafa'tu bil Qur'ani hadiyih. Saya mengambil manfaat, mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an, yaitu petunjuknya. Naam, kata hadihi atau hudahu itu merupakan badalul ishtimal. Badalul ishtimal bukan bagiannya secara fisik yang kalau dipisahkan maka secara fisiknya berkurang, bukan seperti itu. Jadi mungkin bisa dikatakan juga kalau yang sebetulnya sifat seperti ini tidak bisa ditangkap dengan indera. Tapi kalau kita lihat contoh berikutnya itu bisa ditangkap dengan indera. Tapi lagi-lagi itu bagian yang kalau dipisahkan tidak mengurangi al-mubdal minhu. Misal qauluhu ta'ala yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Orang-orang bertanya kepadamu tentang Asy-Syahrul Haram, itu 4 Asy-Syahrul Haram. Tentang apanya? Yang ditanyakan tentang apanya? Terkait dengan bulan haram, apa yang dipertanyakan oleh orang-orang? Yaitu qitalin fihi, yaitu melakukan peperangan di dalamnya. Terus selanjutnya qul qitalun fihi kabir. Jadi qital ini adalah badalul ishtimal dari Asy-Syahril Haram. Asy-Syahril Haram itu adalah waktu, yaitu 4 bulan. Yang menurut jumhur adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian
eh, Rajab. Ada 4 bulan itu. Itu adalah bulan haram. Orang-orang ketika itu bertanya-tanya tentang Asyharul Haram. Bukan seluruh Syahrul Haram yang dipertanyakan. Kapannya? Bukan. Bulan apa saja. Bukan itu yang dipertanyakan. Karena orang-orang Arab dahulu sudah betul-betul paham apa yang dimaksud Asyharul Haram. Itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi orang Arab itu sudah tahu kalau itu adalah Asyharul Haram seperti itu sebenarnya. Kemudian mereka mempertanyakan, sebenarnya pertanyaan ini juga sekedar mempertegas sebenarnya, yaitu qitalin fihi, yaitu melakukan peperangan di dalamnya. Menurut Islam bagaimana? Ternyata di dalam Islam qital, yaitu melakukan peperangan di bulan haram, 4 bulan haram itu juga tidak boleh. Jadi yang dipertanyakan di sini qital. Qital ini bukan bagian secara fisik, bukan beberapa hari atau beberapa bulan dari Asyharul Haram. Tapi ini sesuatu yang bisa dilakukan di dalamnya, yang bisa terdapat di dalam Asyharul Haram. Faqanallahu jami'an. Jadi ini adalah badalul istimal. Nggak mungkin kita katakan badalu kul min kul, tidak mungkin. Kemudian tidak mungkin juga kita katakan badalu ba'din min kul, karena itu bukan bagiannya. Ya kalau misalkan kita pisahkan, maka akan berkurang Asyharul Haram, bukan seperti itu. Jadi ini adalah badalul istimal. Karena qital itu bisa terdapat di dalamnya, dan kalau kita pisahkan tidak berkurang Asyharul Haram. Wafaqanallahu jami'an. Terkait dengan qital, sebenarnya orang-orang Arab zaman dahulu sebelum eh, diutusnya Nabi Muhammad SAW, sebelum datangnya syariat Islam, kebiasaan orang Arab itu sudah terbiasa meninggalkan peperangan, membunuh, dan bermusuhan saat Asyharul Haram. Makanya saya katakan ini tadi sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk memastikan bagaimana di dalam syariat Islam. Karena kebiasaan mereka sudah seperti itu sejak dahulu. Mereka tidak mau berperang, tidak mau bermusuhan pada bulan-bulan haram. Tapi mereka memendam dan menahannya sampai datang bulan berikutnya. Makanya bulan Safar, setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Bulan Safar itu dianggap bulan sial oleh orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Kenapa? Karena ya banyak terjadi peperangan dan pertumpahan darah dan banyak yang meninggal di bulan Safar. Karena sudah lama 3 bulan berturut-turut mereka menahan diri, tidak mau berperang, tidak mau saling membunuh. Tapi mereka memendam dendam, anci. Kalau datang bulan Safar baru dilampiaskan semuanya. Akhirnya bulan Safar itu selalu terjadi banyak pembunuhan, banyak korban. Akhirnya orang-orang jahiliyah dahulu itu menganggap bulan Safar itu sebagai bulan sial. Dan itu diluruskan dan dibantah oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sabda beliau, la adwa wala tiyarata wala safara. Maksudnya wala safara di sini maksudnya tidak ada kesialan di bulan Safar. Gitu ya. Wafaqanallahu jami'an. Bingung tidak menghasilkan tentang badalul istimal? Ada soal? Enggak, ya? Jadi. Berikutnya yang terakhir, yaitu yang keempat dari badal adalah badalul ghalat atau badalul mubayyin atau badalul nisyan. Di sini disebutkan nama-namanya semuanya. Badalul ghalat, ghalat itu sesuatu yang rancu kalau diterjemahkan. Kalau mubayyin, mubayyin itu yang berseberangan artinya. Berlawanan. Adapun badalun nisyan, nisyan itu artinya lupa. Maksudnya apa? Dulu kita jelaskan secara simpel, badal yang keempat ini, yaitu badalul ghalat atau badalul mubayyin atau badalul nisyan, itu adalah fungsinya untuk merevisi kesalahan yang disebutkan sebelumnya.
Contohnya di sana, asimatu al-mamlakah Juddatu ar-Riyadh. Ibu kota Saudi, maksudnya al-mamlakah di sini al-mamlakah al-Arabiyah as-Saudiyah. Asimatul mamlakah, ibu kota Saudi adalah Jeddah. Riyadh. Nah, gitu. Jadi mungkin kalau dalam bahasa kita seperti itu. Jadi salah bicara kemudian direvisi seperti itu. Gitu ya, Bu ya. Itu badalul ghalat. Shallaitu fil Masjidin Nabawi dhuhra al-'asr. Saya telah menunaikan salat zuhur di Masjid Nabawi. Salat asar. Jadi al-'asra ini sebagai badalul ghalat atau badalun nisyan atau badalu al-mubahin. Insyaallah mudah ya, Bu ya. Hal min soal? Dan tentu i'rabnya selalu sama karena ini termasuk tabi. Badal selalu i'rabnya sama dengan al-mubdal min. Juddah di sana ar-riyadu. Ar-riyadu marfu mengikuti Juddah. Al-dhuhra al-asra. Al-asra di sana mansub mengikuti al-dhuhra. Hal min soal Muhammad? Jadi hanya untuk revisi aja ya Ustadz istilahnya. Nah, merevisi salah ucap. Merevisi salah ucap sebelumnya gitu. Dan badalul ghalat atau badalun nisyan atau badalun mubayyin ini biasanya kita tidak menemukannya pada penulisan. Kita tidak menemukannya pada penulisan. Pada makalah dan lain-lain tidak. Tapi secara langsung biasanya fil kalam, dalam perkataan secara langsung, bukan dalam tulisan. Itu badalul ghalat biasanya. Gitu Ibu ya? Karena kalau tulisan kan tinggal dihapus aja, tinggal dicoret aja kan itu. Iya. Tapi kalau direvisi berarti boleh Bagaimana? Afwan, suaranya tidak terdengar. Astagfirullah. ya kayak misalnya yang Afwan, tolong diulangi lagi pertanyaannya. Afwan, barusan mungkin koneksi saya terganggu. kalau yang fungsi revisi itu berarti kan itu hanya untuk membetulkan gitu kan ya Ustadz. Nah, sahih. Tapi kalau yang dibetulkan itu boleh nggak badalnya misalnya contohnya yang sebagian dari fisiknya gitu. Misalnya kayak misalnya tadi yang alaja tolibu marido anfahu terus ternyata rok sahu gitu bisa Ustadz. Oh, berarti di situ ada dua badal. Yang pertama anfahu itu badalu ba'at min kul. Kemudian ra'sahu itu badalul ghalat. Iya nggak ada begitu ya Ustadz kalau dalam ya Bisa saja, bukan bisa penulisan. saja. Tapi itu berarti kan double badalnya. Ya kan, Mas? Oh iya. Alaja tabibu al-marida anfahu ra'sahu. Itu ada dua badal. Anfahu itu badalul ba'at min kul. Kemudian ra'sahu itu badalu al-mubayyin atau badalul ghalat. Ya, ada yang pengen tampil ini. Apa? Oke, baik. Pakai baju sendiri. Ya, ini Ahmad dong. Udah gede om, alhamdulillah. Om. Udah lama gak ketemu. Mm-mm. Subhanallah azim. Udah gede aja sih Ahmad. Udah 5 tahun deh. Mau malu. Hmm. Ahmad dulu seumuran dengan siapa Bu Ana? Yang ketiga Bu Ana siapa? Oh ya, Oh iya. Ruqayyah. Ruqayyah hampir seumuran om ya dengan Ruqayyah om ya? artinya Eh, sama enggak ada yang Ruqayyah itu Yusuf om ya? Yusuf om ya? Iya, itu. Oh iya, Yusuf. Apa mas? Yusuf. Mas itu Udah kelas 3 berarti om? Ruqayyah? kelas 2. Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2.
Insyaallah. Allah alaihi. Baik. هل من سؤال أو سؤال آخر؟ Ada lagi pertanyaan? لا يوجد؟ ما في سؤال؟ إن كان ليس لديكم سؤال نقرأ ما بعده. Kita lanjutkan bacanya. Di sana ada keterangan tambahan. لا يشترط في البدل أن يتبع المبدل منه في التنكير وتعريف. Jadi badal itu tidak harus sama dengan mubdal minhu dalam hal ma'rifah dan nakirahnya. Nakirah dan ma'rifahnya tidak harus sama. Yang harus sama itu adalah apanya, Adalah i'rabnya saja. Badal itu harus sama dengan al-mubdal minhu dalam hal i'rabnya saja. Adapun dalam nakirah ma'rifahnya tidak harus sama. Demikian juga dalam hal mudzakkar muannats juga tidak harus sama. Yang harus sama itu i'rabnya saja. Begitu Ibu ya? Iya. Baik, berikutnya di sana ada contoh qauluhu ta'ala la nasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah. Bin nasiyah. An-nasiyah yang pertama di situ al-mubdal minhu ma'rifah. Tapi ditafsirkan dengan badal di ayat setelahnya nasiyatin kadhibatin khati'ah. Di sana nakirah bentuknya. Al-mubdal minhunya ma'rifah, badalnya nakirah. La ba'sa. Seperti ini. وقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا. Kata ahsanal hadith, kata ahsanal hadith ini ma'rifah. Ahsana mudhaf ila al-ma'rifah, fahuwa ma'rifah. Al-hadith juga ma'rifah juga. Lalu dijelaskan apa yang dimaksud ahsanal hadith. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan. Maksudnya adalah kitaban. Di situ adalah badal. Kata kitaban itu adalah badal dari al-mubdal minhunya ahsan. Makanya sama-sama mansub. Tapi ahsan itu ma'rifah karena mudhaf ilal ma'rifah dan kitaban nakirah. Jadi tidak harus sama nakirah ma'rifah. Begitu Ibu ya. Hal min soal? Ada pertanyaan? Oh, masih ada satu halaman ternyata. Sedangkan keterangan di halaman berikutnya Umar sekalian, di sana menjelaskan terkait macam-macam penerapan atau macam-macam bentuk. Kalau tadi kan jenis ya, macam-macam jenis badal. Ada badal kul min kul, ada badal ba'din min kul, ada badal istimal, dan ada badal ghalab. Kalau di sini macam-macam bentuk badal. Apakah badal itu harus selalu ism? Karena contohnya tadi semuanya ism. Ya kan Ibu ya? Tapi di sini ternyata tidak demikian. Sebagaimana dijelaskan, yubdalu al-ism min al-ism. Jadi badal itu bisa berupa ism dan mubdal minhunya ism. Contohnya asyahril haram qital. Itu sama-sama ism semuanya. Kemudian badal itu juga berupa fi'il dan mubdal minhunya fi'lun juga. Yubdalul fi'lu minal fi'il. Badalnya fi'lun, mubdal minhunya juga fi'lun. Misal, man yaf'al dzalika yalqa athama. Yalqa athama. Kata yalqa athama ini maksudnya apa? Dijelaskan dengan badal pada ayat berikutnya. Yudha'af lahul adab. Jadi yudha'af ini badal dari mubdal minhunya adalah yalqa. Badal itu juga bisa berupa jumlah. Tadi yang pertama bisa berupa ism, bisa berupa fi'lun, bisa berupa jumlah juga. Badal bisa berupa jumlah dan mubdal minhunya juga jumlah. Misal, qauluhu ta'ala amaddakum bima ta'lamun. Amaddakum bima ta'lamun. Amaddakum bi'an'amin wa banin. Amaddakum di situ mubdal minhu.
dijelaskan dengan badal pada ayat berikutnya, amadakum bi an'amin wa banin. Amadakum bima ta'lamun. Allah telah melapangkan kenikmatan kepada kalian dengan apa yang kalian ketahui. Lalu ditafsirkan, dijelaskan dengan badal pada ayat berikutnya, amadakum bi an'amin wa banin, yaitu memberikan kelapangan nikmat berupa an'am, hewan ternak, wa banin, dan anak-anak keturunan. Dan bisa juga, di sana masih ada lagi, wa tubdalul jumlah minal ismil mufrad. Terkadang badal itu juga bisa berupa jumlah meskipun mubdal minhunya ism mufrad. Tadi kalau ism, badalnya ism, mubdal minhunya ism. Kemudian fi'lun, badalnya fi'lun, mubdal minhunya fi'lun. Jumlah, badalnya jumlah, al-mubdal minhunya juga jumlah. Tapi yang terakhir ini, badalnya berupa jumlah, mubdal minhunya berupa ism. Ism mufrad, hanya satu kata saja. Misal qauluhu ta'ala, afala yanzuruna ilal ibil. Apakah mereka tidak memperhatikan ibil, tidak memperhatikan unta? Maksudnya kata ibil ini apa? Yang diperhatikan apa? Apakah bentuknya, ukurannya, atau apanya? Atau warnanya, atau keturunannya, atau apanya? Lalu dijelaskan, ditafsirkan dengan lanjutannya, kata lanjutannya, kaifa khuliqat. Kaifa khuliqat ini jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Kaifa itu kan ism. Jumlah ismiyah. Dari jumlah ini sebagai badal dari ibil. Jadi ketika diperintahkan afala yang turuna ilal ibil, tidakkah mereka memperhatikan unta? Lalu apa maksudnya? Bagaimana penciptaannya? Bagaimana unta bisa diciptakan? Itu macam-macam bentuk badal dan al-mubdal min. Adapun terakhir di sana umat sekalian, terakhir itu terkait dengan i'rab. Sebenarnya i'rabnya mudah juga di sana. Contohnya jaa akhuka Muhammad. Jaa i'rabnya normal, fi'lun madhin mabni 'ala al-fath, la mahalla lahu min al-i'rab. Akhuka fa'il, akhu itu fa'il, marfu' wa 'alamatu raf'ihi waw, li'annahu min al-af'al al-khamsah. La, min al-asma' al-khamsah, afwan. لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف كافnya وضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. Sedangkan Muhammadun itu badalu. Itu kalau kita jelaskan seperti itu. Badalu kul min kul. Kita sebutkan jenis badalnya. Badalu kul min kul marfu wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah ala akhirih. Mudah. Jadi i'rabnya mengikuti al-mubdal minhu. Kalau mubdal minhunya marfu ikut marfu. Kalau mansub ikut mansub. Kalau majrur ikut majrur. Dan sesuai dengan tanda i'rab normal. Kita hanya perlu memperhatikan ini jenis badal apa. Misal akhar intafa'tu bil Qur'ani hadihi. Intafa'tu ini jelas fi'lun fa'il, bil Qur'ani jar majrur. Ini sebenarnya jar majrur ini maf'ulun bihi ghairu sharih di mahalli nasbin. Kemudian hadihi, hadi ini adalah badalu ihtimal. Badalu ihtimal majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Wa huwa mudhaf, kemudian ha'ul ghaib itu dhamir muttasil mabniyun 'ala al-kasri في محل جر مضاف إليه. فإن شاء الله mudah ya Ustaz. بهذا انتهينا من البدل. هل من سؤال أمهات؟ Ada pertanyaan Ibu sekalian? Soal? Ustaz, saya nanti boleh minta syarahnya lagi, Ustaz. Dikirim ke grup. Boleh, insya Allah. Nah, hilang. Kehapus. Nggak tahu, Ustaz. ما في سؤال أمهات؟
كيف لو نستريح? Bagaimana kalau kita istirahat dulu Mas sekalian? Dan mungkin akan kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Di sana ada al-ahruf al-musyabah bil fi'al. Al-ahruf al-musyabah bil fi'al itu adalah inna wa akhwatuha. Dan satu lagi tambahan mabahas qasir di sana. Ada satu pembahasan singkat juga. Jadi tinggal dua pembahasan di bab 5 ini dan berikutnya nanti bab 6 insyaallah. هل من سؤال قبل أن نختم؟ لا يوجد. لا يوجد. إن كان لا يوجد فنكتفي بهذا القدر. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan awal. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan soleh dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan soleh. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في رفح. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم وواحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أواملهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن نصرهم ومن عاونهم يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. وجزاكم الله خيرا.